Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Saya tentunya Rira Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar program intensifikasi dan juga intensifikasi pertanian berjalan beriringan. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi prioritas dalam program swasembada pangan, memiliki lahan produktif lebih dari 400.000 hektar dengan produktivitas padi sekitar 5,6 ton. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berjalan beriringan. Saan Mustopha mengungkapkan, program pangan bukan sekedar penyerapan gabah dari petani maupun penetapan HPP yang layak, tapi juga pemenuhan infrastruktur jalan dan irigasi perlu menjadi prioritas pemerintah. Anggaran sekitar 760 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk Sumatera Selatan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan irigasi. Kendala-kendala, terus juga persoalan-persoalan, apa yang akan berdampak terhadap proses upaya untuk menuju ketahanan pangan, bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi untuk nasional, ini yang kami DPR ingin dapatkan. Supaya apa? Supaya DPR nanti bisa memberikan dukungan secara maksimal. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru berharap pembangunan irigasi pertanian sejalan dengan perbaikan akses jalan, sehingga produksi gabah yang dihasilkan para petani bisa terserap dengan cepat dan memiliki nilai jual tinggi. Tidak hanya berpikir tentang cetak sawah, tidak hanya berpikir bagaimana menambah produktivitas, tapi sarana hulu dan hilirnya. Hulu, irigasinya, pupuknya, dan lain sebagainya. Hilirnya, jalannya, pelabuhannya, termasuk harga yang sudah membaik. Dari Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI menilai perhelatan PON 2028 harus menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur, mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan juga mengoptimalkan pariwisata di NTB dan juga NTT. Pekan Olahraga Nasional 2028 direncanakan akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai perhelatan tersebut tidak hanya sebagai ajang prestasi para atlet, melainkan juga sebagai pendorong perekonomian daerah. Ledia Hanifah mengatakan, perhelatan PON 2028 harus menjadi momentum mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan mengoptimalkan pariwisata di NTB dan NTT. Kesiapan venue olahraga, akomodasi, dan moda transportasi harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat dan masing-masing pemerintah provinsi, termasuk mobilitas antar provinsi. Penyelenggaraan PON 2028 diharapkan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat NTB dan NTT. Kenapa jadi tuan rumah? Salah satunya adalah untuk membangun ekosistem olahraga ditambah juga ekosistem ekonominya di sana. Nah, dicoba kan untuk NTB dan NTT. Sebenarnya ada target supaya kemudian terjadi katakanlah gini, ada satu proses ekonomi yang cukup selain olahraga ya di peristiwa PON itu. Nah, ini yang menjadi bagian yang sangat penting, memastikan satu infrastruktur, kedua transportasi, ketiga tempat penginapan dan lain sebagainya, dan penunjang istilahnya. Penunjangnya bisa apa enggak? Nah, ketika kemudian kita bicara tentang dua provinsi, memang harus difikirkan adalah mobilisasi atlet official dari NTT ke NTB atau sebaliknya. Komisi 10 DPR RI menyatakan dukungan penuh dan berkomitmen memperjuangkan NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON 2028. Dari Nusa Tenggara Barat, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kehutanan lebih aktif mengembangkan nilai tambah dari lahan perhutanan sosial agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga sekitar. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami, TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pindah ibu kota itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Bukan untuk Jokowi juga. Apa kabar IKN? Selama undang-undangnya masih berlaku, dan selama itu pula kita harus mewujudkan. Kenapa kita harus ragu terus? Tapi wajar nggak sih Pak, masyarakat masih menyimpan keraguan? Ya karena elitnya juga masih ragu. Tegas saja, kalau memang kita masih punya undang-undang itu, ya laksanakan udah. Kalau memang tidak setuju, ya cabut undang-undangnya. Berani apa tidak? IKN akan menjadi ibu kota politik. Maksudnya apa Pak? Saya juga nggak tahu itu maksud pembuat perpres itu apa. Perlu ada penjelasan nih ke publik. Apa beda ibu kota negara dengan ibu kota politik? Tolong dijelaskan. Dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidak ada proyek? Proyek apa, Mbak? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Akbar menegaskan pemerintah perlu memaksimalkan dukungan dan juga intervensi terhadap pengelolaan perhutanan sosial, dan menurutnya izin yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kehutanan lebih aktif mengembangkan nilai tambah dari lahan perhutanan sosial agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga sekitar. Anggota Komisi 4 DPR RI Akbar menegaskan, pemerintah perlu memaksimalkan dukungan dan intervensi terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Menurutnya, izin yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Akbar juga menekankan pentingnya pengelolaan hilirisasi produk hasil hutan agar masyarakat memperoleh nilai tambah baik dari sisi produktivitas maupun ekonomi. Dengan skema perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, kita berharap pemerintah benar-benar hadir. Tidak sekedar memberi izin, sudah 11.000 izin kelompok perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektar, tetapi belum bisa maksimal dikelola oleh masyarakat pengelola perhutanan sosial kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana produk hilirisasinya, karena itu akan menambah nilai ekonomi. Kita berharap tentu dari pengelolaan kawasan hutan itu ada hilirisasi yang benar-benar terdesain dengan bagus sehingga mendapatkan nilai tambah. Ia menilai berbagai kendala seperti keterbatasan pengalaman dan dukungan, aksesibilitas yang sulit, serta infrastruktur yang belum memadai masih menjadi tantangan utama bagi kelompok perhutanan sosial. Untuk itu, Akbar mendorong seluruh pihak terkait memberikan perhatian dan pendampingan yang lebih serius. Dari Kalimantan Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Sidoarjo, anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Mori Hanafi menegaskan pihak swasta tidak boleh lepas tangan dalam tanggung jawabnya menyelesaikan lumpur Lapindo. Menurutnya masih banyak korban, termasuk pelaku usaha yang belum menerima ganti rugi secara penuh. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk menagih tanggung jawab pihak swasta dalam penyelesaian dampak lumpur Lapindo. DPR RI menilai meski negara telah menggelontorkan dana besar melalui APBN, penanganan terhadap korban belum sepenuhnya tuntas. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Sidoarjo, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menegaskan pihak swasta tidak boleh lepas tangan dalam tanggung jawabnya. Menurutnya, masih banyak korban termasuk pelaku usaha yang belum menerima ganti rugi secara penuh. Saya setuju bahwa ini dianggap musibah nasional. Tidak juga kita mau nyalakan pihak swasta yang melakukan pemboran gas pada saat itu. Tapi walaupun demikian, saya secara pribadi tetap menuntut agar pihak swasta tetap bertanggung jawab sampai dengan saat ini. Kita sama-sama tahu pemerintah secara terus-menerus lewat Dirjen Sumber Daya Air mengeluarkan uang setiap tahun untuk penanganan musibah ini. Nah, yang pertanyaan saya, kalau kita mengeluarkan uang 200 miliar, lantas swasta yang menyebabkan terjadinya musibah ini tanggung jawabnya seperti apa? Kalau swasta tidak membantu penanganannya sampai hari ini, maka saya usulkan kepada negara untuk menyita lahan yang mereka miliki, yang ada di sekitaran kawasan lumpur Lapindo. Sebagai kompensasi daripada penanganan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus yang memakan biaya 1 tahun hampir 200 miliar. Mori Hanafi berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian kasus ini agar keadilan bagi masyarakat terdampak dapat terwujud dan kewajiban pihak swasta tidak diabaikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan agar SPBU swasta tidak menggunakan kelangkaan stok sebagai alasan untuk mengembangkan isu ancaman PHK karyawan. Pasalnya, kuota BBM sudah diberikan untuk waktu 1 tahun penuh, plus tambahan 10% dari kuota tahun selalu. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus dan prioritas utama di tengah polemik kelangkaan BBM yang dialami sejumlah SPBU swasta. Menurutnya persoalan ini seharusnya tidak berlarut-larut dan harus segera dicarikan solusinya agar tidak ada pihak dirugikan. Di sisi lain, Bambang juga mengingatkan agar SPBU swasta tidak menggunakan kelangkaan stok sebagai alasan untuk mengembangkan isu ancaman PHK karyawan. Kami sangat tidak ingin ada isu, ada yang namanya PHK dan sebagainya dan seterusnya. Karena ingat, barang ini sebetulnya kuota ya setahun plus 10% yang seharusnya sampai 2025 31 Desember, tapi dihabiskan 8 bulan, lalu kemudian kok tiba-tiba ada isu kami nggak ada ini, kami PHK nanti, rumahkan. Nggak boleh begitu. Ini kan manajemen bisnisnya tidak bisa begitu. Karena kenapa? Ini udah untung 12 bulan dipepet ke 8 bulan, lalu sisanya kemudian mau lari tanggung jawab. Nah itu nggak boleh ya. Inilah yang saya pikir dari RDPU ini kita akan menggali, kita akan mendorong. Udahlah, yuk drama ini selesaikan, clearkan. Ini proses bisnis, jangan rugikan masyarakat, kemudian jangan menimbulkan kegaduhan. Ya, ingat bahwa cabang-cabang produksi tetap harus dikuasai dan diatur oleh negara. Apalagi kita Indonesia sesuai dengan Astacita Presiden yang kedua, kita pingin bagaimana mengurangi impor. Fajar Ilhami dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bergerak cepat dalam menuntaskan revisi Undang-Undang ASN, sebuah langkah besar untuk menegakkan keadilan bagi para abdi negara. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, status PPK, maksud kami di sini status P3K yang lama menjadi tanda tanya kini mulai dipertimbangkan dengan serius. Dan inilah bukti nyata bahwa DPR RI hadir mendengarkan suara pengabdian, memastikan setiap aparatur memperoleh kepastian, penghargaan, dan juga tentunya masa depan yang lebih layak. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berpotensi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Informasi ini menguat usai wacana revisi terhadap Undang-Undang ASN mencuat. Kabar ini menjadi angin segar bagi P3K di tanah air. Pasalnya, selama ini hak P3K dan PNS dinilai masih mengalami ketimpangan. Undang-Undang ASN yang berlaku saat ini memuat sejumlah perbedaan antara P3K dan PNS, mulai dari status kepegawaian hingga hak atas jaminan sosial. P3K juga kerap cemas karena tak memiliki jaminan perlindungan dari pemutusan kontrak. DPR tak memungkiri potensi pengangkatan P3K menjadi PNS yang bersamaan dengan momentum perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RUU yang baru ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 ini memang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menutup jurang ketimpangan antara P3K dan PNS, serta memberi kepastian hukum bagi ASN. Apapun statusnya, yang jelas kesejahteraan ASN mutlak dan tak boleh ditawar. Karena ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan, merupakan garda terdepan yang memotori layanan publik di tanah air. Karenanya, P3K tak perlu khawatir. ASN justru perlu terus waspada dan menangkal keresahan yang timbul karena misinformasi. Ya, kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K, guru dan PNS. Bahkan kami ingin nanti tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu menjadi PNS. Potensi peralihan P3K menjadi PNS perlu dikaji serius. Seluruh aspek harus ditimbang, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga kesanggupan keuangan negara. Meski penyusunan RU ini masih di tahap awal, DPR menjamin proses penyusunan kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap aspirasi publik akan didengar dan dicatat, terutama masukan dari aparatur sipil negara untuk memastikan RU ini mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik P3K maupun PNS. Berbagai pertimbangan nanti tentu kita akan mendengar dari para akademisi, para pendidik juga, para P3K juga, semua stakeholder yang terkait agar kemudian memberikan saran masukan kepada Badan Legislasi dan juga silakan memberikan saran masukan kepada Komisi 2 yang nantinya akan membahas apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS. Saya tentu akan memberikan dorongan yang terbaik. Kalau memang negara pemerintah mampu, maka bukan tidak mungkin ya P3K secara bertahap nanti bisa diangkat menjadi PNS. Pemirsa, kalau kita bahas masjid nih, yang kita pikirkan pasti tempat ibadah dengan kubah besar di atasnya kan? Iya, betul sekali Vincent, dan di sini pemirsa kayaknya udah jadi ciri khas masjid pada umumnya. Tetapi, tahu nggak nih? Ada satu masjid di Sumatera Barat yang bentuknya benar-benar berbeda dari yang lain. Betul banget nih. Dan bukan bergubah tetapi atapnya juga melengkung 4 sisi. Seperti rumah gadang yang jadi ciri khas Minangkabau. Dan pemirsa penasaran dan akan kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Masjid Raya Sumatera Barat sering juga disebut Mahligai Minang yang menawan karena arsitekturnya yang benar-benar mewah, anggun, dan tentunya penuh nilai seni. Dan di sini pemirsa, masjid ini juga jadi kebanggaan warga Sumatera Barat atau Padang. Di sini mana nih warga Padang nih? Karena menggabungkan unsur Islam, tradisi, dan juga keteguhan identitas daerah. Dari luar sampai dalam, setiap sudutnya punya cerita dan setiap lengkungnya punya makna. Langsung saja kita saksikan tayangan tentang Masjid Raya Sumatera Barat Mahligai Minang yang menawan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak memberikan keunikan tersendiri bagi Indonesia. Ada begitu banyak masjid yang dibangun hampir di setiap wilayah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Sumatera Barat boleh berbangga karena salah satu masjid yang ada di sana bahkan memenangkan penghargaan desain terbaik tingkat internasional. Arsitekturnya yang sangat menawan, cocok untuk tujuan wisata religi, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Dijuluki sebagai Mahligai Minang, Masjid Raya Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang, tepatnya di Jalan Hatip Sulaiman, Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki gaya arsitektur unik yang syarat akan nilai budaya, sejarah, dan agama. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid terbesar dan termegah yang ada di Sumatera Barat dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin. Beliau adalah pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat juga masuk ke dalam daftar desain masjid terbaik dunia yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit yang menyoroti desain atau karya arsitektur, yaitu Abdul Latif Al-Fawzan Award. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia. Ada beberapa faktor yang membuat Masjid Raya Sumatera Barat dinilai menjadi salah satu desain masjid terbaik dunia. Mengutip dari akun Instagram Abdul Latif Al-Fawzan Award, Masjid Raya Sumatera Barat tidak memiliki kubah seperti kebanyakan desain masjid. Sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi 4 dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Masjid ini juga memasukkan unsur budaya khas Minang yang ditujukan dari atap dan corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Bentuk atap yang melengkung menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain, yang ujung kainnya dipegang oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 40.000 meter persegi ini menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18.000 meter persegi, dan mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Tidak hanya unik dan indah, Masjid Raya Sumatera Barat juga dirancang tahan gempa hingga 10 skala Richter dan memiliki shelter, lokasi evakuasi apabila terjadi tsunami. Luar biasa sekali, bukan?
Sementara itu di bagian interior masjid, mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajar Aswad dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan yang berlatar warna putih. Kemudian pada bagian lantai terhampar karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah. Di bagian luar terdapat taman dengan hamparan rumput hijau. Selain itu, masjid ini juga menyediakan fasilitas parkir yang bisa menampung hingga 600 mobil, sehingga pemirsa tidak akan kesulitan ketika membawa kendaraan. Masjid Kebanggaan Rakyat Minang ini juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut bisa dinaiki hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian. Fungsi Masjid Raya ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun juga wisata religi, tuan rumah kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, fasilitas yang dibangun di masjid ini pun sangat bervariatif. Di antaranya adalah taman, area parkir yang sangat luas, air bersih, serta listrik yang memadai. Masjid Raya Sumatera Barat juga menyediakan fasilitas Al-Quran serta peralatan sholat yang lengkap, sehingga jamaah wanita tidak perlu khawatir jika tidak membawa mukena. Bagaimana pemirsa? Sudah terpukau dengan keindahan Masjid Raya Sumatera Barat? Kalau pemirsa sedang di Padang, jangan lupa berkunjung ke Masjid Raya Sumatera Barat, karena sudah sepatutnya kita bangga dengan hasil karya anak negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan tentunya juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.